Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada eh, bapak-bapak, ibu-ibu yang telah hadir pada forum diskusi kita pada hari ini, yang dimana yang diselenggarakan oleh Dialektika yang bekerjasama dengan kliksaja.co, kemudian IULC CEE Institute, bekerjasama sama HMI Muda, dan juga bekerjasama lembaga survei independen Nusantara, di mana setelah kita ketahui bersama pada hari ini kita akan melaksanakan sebuah diskusi yang bertemakan wacana presidensial threshold 0% pada pemilu 2024, suara rakyat atau ironi oligarki. Bapak-bapak, ibu-ibu yang telah hadir pada forum pagi ini yang berbahagia, di tengah-tengah kita telah hadir dua orang narasumber yang luar biasa, di mana pada hari ini telah hadir Bapak Dr. Tumpal Panggabean, MA. Beliau merupakan Ketua Umum HMI Muda. Assalamualaikum, Pak Tumpal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Pak ya? Alhamdulillah, sehat-sehat anak Alhamdulillah muda. sehat ya. Pak Tumpal ini adalah salah satu ketua umum, baru saja terpilih ketua umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Muda ya pada 2020 terakhir ya, lupa saya apa 2000 awal 21. Oh, 2021 ya. Oke. Kemudian pemateri kita yang kedua pada hari ini ada Bapak Reski Tuanani. Beliau merupakan Direktur Eksekutif Dialektika Institute. Assalamualaikum, Pak Reski. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eki Polanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah, sehat-sehat anak muda. Alhamdulillah, sehat-sehat. Sehat secara kembali, terdampak secara ekonomi. Kesehatan nggak boleh berdampak secara ekonomi. Baik, terima kasih semuanya telah menyaksikan sampai pada hari ini. Baik, kita mulai diskusi kita pada hari ini, di mana kita akan membahas wacana presidensial threshold 0% untuk pemilu 2024. Bahwa untuk memulai diskusi ini, saya ingin memulai dengan bahwa kita ketahui bersama bahwa saat ini di media sosial kita, bahkan di media-media mainstream, sibuk dengan ada otak-atik lah istilahnya. Otak-atik aturan jelang pemilu 2024 ini. 2024 nanti, di mana itu mungkin masih proses yang sangat panjang, yaitu sekitar 3 tahun ke depan. Kali ini isu terkaitnya presidensial threshold itu bergulir kembali, di mana adanya wacana untuk menjadikan 0% atau ada juga yang ingin mengurangi dari yang sebelumnya 20%. Nah, ini bermula dari ada beberapa tokoh-tokoh politik atau tokoh-tokoh nasional yang menggugat kembali kepada Mahkamah Konstitusi terkait dengan undang-undang pemilu ya, Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 tersebut. Nah, terkait wacana ini tentu saja ada pro dan kontra. Tentu saja ada pihak-pihak yang setuju, ada pihak yang tidak setuju dengan wacana PT 0% ini. Tentu saja ada dengan adanya pertimbangan-pertimbangan dan adanya alasan-alasan tertentu mengapa hal demikian terjadi. Nah, pada hari ini dua narasumber kita ini coba mengulas bagaimana pendapat-pendapat atau bagaimana argumentasi mereka
terkait dengan wacana ini. Apakah wacana ini memang betul-betul dari suara rakyat atau ini ironi adanya oligarki semata, kira-kira begitu. Nah, saya mulai dengan Pak Dr. Tumpal Panggabean. Biasanya saya manggilnya supaya lebih akrab Bang Tumpal ya. Nah, menurut Bang Tumpal sendiri untuk memulai diskusi kita pada hari ini untuk sebuah pemantik, bagaimana melihat ini semua? Apakah dengan adanya wacana PT 0% menjelang 2024 ini adalah sebagai memang itu adalah usulan atau dari suara-suara rakyat, atau ini hanya sebagai bentuk perlawanan dari sebuah oligarki atau seperti apa Bang melihat ini? Silakan Bang, dengan segala hormat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli amma ba'du. Tentu puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi yang penuh santai ini kita sedikit meluangkan waktu untuk bermuzakarah lah ya, berdiskusi soal-soal kebangsaan dan kekinian. Salawat beriring salam kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, dan semoga seluruh keluarga kita mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para sahabat-sahabat yang hadir pada Zoom kali ini. Di sini ada pemateri juga Adinda Reski. Gimana kabar Adinda, sehat? Alhamdulillah sehat. Kemudian sahabat-sahabat yang tentu menyiapkan acara ini agar menjadi sebuah diskusi menarik mungkin ya. Salam takzim kepada semua yang berhadir di ruang Zoom kali ini. Judulnya menarik. Parlemen Presiden Threshold 0%, ini apakah kepentingan oligarki, kepentingan rakyat atau tirani oligarki? Jadi sahabat sekalian, bicara soal Presiden Threshold ini adalah sebenarnya bukan hal baru ya, bukan hal baru di dalam peta politik di Indonesia. Pemilu sebelumnya juga Presiden Threshold ini digugat, kalah, dikalahkan oleh MK. Bahkan data terakhir terkini itu adalah sudah di pasca Pilpres 1 tahun terakhir ini ada 13 ya. Ada 13 gugatan di MK sudah masuk, ada 13 gugatan yang sudah ditolak ya. Jadi bayangin ada 13 gugatan MK yang sudah ditolak, tapi tetap belakangan Refli Harun dan teman-teman juga masih konsen mengejar terus untuk memasukkan gugatan Presiden Threshold untuk 0%. Bahkan secara khusus Ijmi Muda sudah sedang mengkaji dan finalisasi untuk juga memasukkan gugatan ke MK untuk pembatalan 20% Presiden Threshold tersebut. Jadi sahabat-sahabat sekalian, yang menjadi titik protes di semua kalangan politisi yang menggugat dan akademisi dan aktivis adalah ketika angka 20% itu muncul. Jadi kalau kita flashback ke belakang, Presiden Threshold ini secara konstitusi tidak ada kata-kata yang memuat harus ada Presiden Threshold, harus ada pembatasan. Secara konstitusi di Undang-Undang Dasar 1945 itu di ayat di pasal 6 itu tidak ada menyatakan soal harus ada 6%. Di pasal 6 ayat 1 itu berbunyi presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Sedangkan pasal 2-nya itu berbunyi pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pemilihan umum dilakukan. Jadi di sana hanya menyatakan bahwa dipilih oleh peserta partai politik.
Nah, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Nah, jadi setelah mendaftar para partai politik, kemudian ditetapkan berapa? Katakan tahun 2024, kita ditetapkan oleh KPU ada 10 partai politik yang sudah lolos verifikasi dan ikut dan boleh ikut pemilu 2024. Maka kalau menurut konstitusi ini 10-10 itu berhak, gitu loh. 10-10 itu berhak untuk ikut karena boleh diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Tentu pasal berikutnya ini tentu diatur dalam pasal 6 ayat 5-nya itu dengan rumusan tata cara pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Inilah yang menjadi masalah. Undang-undang yang mengatur ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Jadi undang-undang penafsiran undang-undang berikutnya turunan dari konstitusi itu di situ yang menjadi masalah. Di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itulah terjadi persekongkolan politik para anggota dewan ketika merumuskan itu harus ada kata-kata 20% ambang batasnya. Jadi sebenarnya kesalahan pertama yang dilakukan oleh konstitusi kita ini adalah persekongkolan politik sehingga menghalangi hak orang lain. Sementara secara konstitusi setiap warga negara itu sama di mata hukum haknya. Jadi sebenarnya ketika undang-undang menetapkan bahwa partai itu berhak untuk masuk di dalam pemilu, maka pada saat yang bersamaan partai itu mempunyai hak untuk mencalonkan presiden. Jadi pertentangannya di sana. Yang menjadi masalah itu adalah ketika melahirkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Memang para penguasa kecenderungan ya, kalau pengamatan kita, kecenderungan para partai politik pemenang atau partai politik papan atas ketika merumuskan undang-undang, maka mereka cenderung untuk memblok lawan. Dalam arti kata, menghakimi atau membatasi lawan politik secara konstitusional. Jadi udah deh, biar partai-partai gurem itu nggak usah ribut, nggak usah kasih kita ruang, nggak usah kita kasih dia ruang, kita bikin ambang batas. Alasannya waktu itu saya masih staf ahli di DPR RI. Jadi komisi saya ini, komisi 2 waktu itu. Jadi alasan filosofisnya sederhana waktu itu. Mereka menganggap bahwa adanya presiden threshold dan parlemen threshold itu adalah memperkuat sistem presidensial. Tapi faktanya, kalau untuk presiden threshold tidak ada hubungannya memperkuat sistem presidensial. Memang sistem negara kita ini agak paling aneh di dunia. Sistemnya sistem presidensial, tapi rasanya parlementer. Jadi di dunia itu coba cari nggak ada sistem presidensial partainya multi, partainya banyak. Kalau ada seperti Indonesia maka cenderung nanti ada bagi-bagi kuasa. Jadi sejak dari sistem sebenarnya sudah mengalami ambigu kita. Sistem presidensial rasa parlementer. Kapolri dipilih oleh presiden dengan persetujuan DPR. Nah itu dalam tanda petik ya, jahatnya DPR itu, dia tetap pengen punya andil mengambil sebuah kebijakan. Para dubes dipilih oleh presiden, tapi dengan persetujuan DPR. Jadi kata-kata itulah dengan persetujuan DPR, itu akhirnya menjadi presidensial rasa parlementer. Jadi kembali ke presiden threshold tadi, tidak ada hubungannya 20% menetapkan presiden threshold untuk penguatan presidensial. Nggak ada. Tapi kalau sebenarnya mereka mau jujur waktu itu, menetapkan parlemen threshold itu tinggi jauh lebih penting untuk menyederhanakan partai. Partai-partai yang banyak ini harusnya dari awal tetapkan 10% parlemen threshold-nya. Barulah partai ini akan mengkerucut 4 atau 5 paling maksimal.
Barulah mungkin nanti agak stabil politik kita ke depan kalau dia tidak lebih dari 5 partai politik. Sepanjang seperti ini para politisi ini bermain-main di angka di wilayah kepentingan mereka, ketika menetapkan parliamentary threshold mereka enggan, sekarang masih 4%, mungkin belum berubah. Di sini mereka tidak ingin kehilangan posisi dari parlemen. Tapi ketika mereka memilih presiden, mereka juga tidak mau presiden itu dibawa di luar dari kontrol mereka. Jadi maka mereka menetapkan presiden threshold tadi. Ini penting bagi kita, bagi para aktivis, para cendekia untuk terus menyuarakan bahwa dalam kondisi sekarang ini, kenapa sih kalau katakanlah 20% presiden threshold? Pertama, resiko terbesarnya adalah presiden ke depan, siapapun itu, adalah pemilik oligarki. Pemilik modal yang bisa mencalonkan presiden. Itu rumusnya saja secara partai politik. Bayangkan, untuk 20% kan harus berkoalisi dengan partai A, B, C. Dan kemudian untuk partai itu dibutuhkan anggaran. Kemarin dihitung-hitung, itu butuh 9 triliun. Butuh 9 triliun untuk bisa melakukan proses pencapresan. Mana ada duit Prabowo 9 triliun? Mana ada duit Jokowi 9 triliun? Ya siapa yang punya duit 9 triliun di Republik ini, Om Eki? Para oligarki, para cukong, para naga-naga itu loh. Mereka lah yang pemilik tiket sesungguhnya. Udah, kita dorong agar ini presiden threshold ini tetap dijaga agar siapapun presiden bisa kita tentukan. Partai-partai besar juga nggak bisa. Oke lah, PDIP bisa mencalonkan dengan Gerindra. Tapi kan nggak cukup mencalonkan saja. Tiketnya oke, tapi proses jalan pertarungan untuk mengelilingi seluruh Indonesia, uang saksinya saja berapa triliun, gitu loh. Maka butuh kos yang sangat besar. Disitulah peran oligarki muncul. Tapi kalau dia tidak ada presiden threshold 0%, artinya semua calon, semua partai politik peserta pemilu berpeluang untuk mencalonkan. Nggak mungkin semua calon itu bonekanya oligarki. Kalau 10 partai, 10 calon, kan masa sih 10 boneka oligarki? Pastilah lahir calon-calon. Partai-partai kecil itu untuk mendongkrak suaranya pasti dia cari figur-figur yang betul-betul layak jadi presiden. Tapi kalau yang sekarang bersekongkol saja penguasa, partai penguasa sekarang ada 82%, cuma 2 partai oposisi. 2 partai oposisi ini kalau tidak dikasih ruang sudah pasti tidak bisa mencalon. PKS, Demokrat, udah. Mereka bilang udah, mereka suruh nonton aja. Kita ada 82% nih. Kita bisa bikin berapa? 3. Ayo kita bikin. Mereka bisa bagi-bagi 3 calon, putaran kedua, kemudian siapapun pemenangnya di antara 82% tadi adalah tetap bagian dari oligarki, bagian dari cukong. Dan repotnya cukong-cukong ini sangat merusak tatanan demokrasi kita. Dengan kekuatan uang mereka beli semua demokrasi dan kekuasaan. Bayangin, dengan 9 triliun paket negara dia beli. Apa isi paket negara? Dia beli presiden dan wakil presiden, dia beli para menteri, dia beli Kapolri, dia beli panglima, dan seluruh para pejabat-pejabat pengambil kebijakan di Republik ini dia beli dengan paket 9 triliun. Jadi inilah yang harus kita dorong agar para oligarki ini, agar para cukong-cukong ini tidak seenaknya merusak tatanan demokrasi. Parliamentary threshold ini sangat merusak tatanan demokrasi, sangat membatasi hak orang untuk dipilih. Dan ini tentu bertentangan dengan konstitusi. Jadi Om Eki, jelas sekali situasi sekarang, kalau kita biarkan terus, kita bisa bayangkan 2024 ya nggak jauh-jauh beda pemainnya. Itu aja. Jadi mungkin itu pemantik awalnya dulu, nanti kita diskusi. Saya ingin mengatakan bahwa keberadaan parlemen presiden threshold ini adalah bagian dari perusak demokrasi. Jadi kita harus mengembalikan demokrasi itu kepada fitrahnya. Demokrasi adalah dari rakyat untuk rakyat, oleh rakyat untuk rakyat.
Jadi kalau dia demokrasinya dibatasin seperti ini, maka demokrasinya ini bukan demokrasi rakyat, tapi demokrasi oligarki. Itu mungkin pengantar dari saya. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bang Tumpal, pemantiknya luar biasa untuk diskusi kita pada pagi hari ini, bahwa dapat kita highlight bahwa dengan yang adanya presidensial threshold PT 20% ini adalah salah satu dorong untuk para oligarki membeli paket dalam penyelenggaraan kenegaraan di Republik kita ini. Kira-kira itu poin pentingnya yang dapat saya highlight dari paparan Bang Tumpal tadi. Oke, kita coba ke pemateri kedua terkait tema kita pada hari ini. Pak Mas Reski Tuanani, melihat ini seperti apa sih Mas Reski dengan adanya wacana 0%, wacana PT 0% ini, kira-kira plus minus itu seperti apa? Jika ini PT 20% itu kelebihan dan kekurangan seperti apa? Dan apabila terjadi penurunan ataupun 0%, kira-kira kelebihan dan kekurangannya dalam demokrasi kita itu seperti apa kira-kira menurut Mas Reski sendiri? Silakan dengan segala hormat, Mas Reski. Baik, terima kasih Pak Eki, dan terima kasih banyak Abang Tumpal yang setelah memberikan penjelasan sangat-sangat jelas, dan terima kasih juga kepada Kang Aziz selaku Direktur UCR yang telah menyiapkan juga kegiatan kita. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Bang Tumpal, bahwasanya pemberlakuan presiden threshold 20% merupakan sebuah upaya penyederhanaan yang dilakukan oleh sistem politik kita agar tidak terlalu rumit atau kandidat terlalu banyak. Padahal jika kita telaah pada tahun 2014 dan 2019 dampak dari penyederhanaan presidensial yang sudah diberlakukan, terjadi polarisasi di antara masyarakat. Dan polarisasi ini sampai hari ini masih sangat terasa. Dan ini merupakan salah satu dampak yang negatif dari diberlakukannya presidensial threshold. Kita lihat bagaimana pembelahan itu terjadi sampai hari ini, dan itu belum bisa direkayasa untuk mengembalikannya secara normal kembali akibat dampak dari presidensial threshold ini. Nah, dan makanya saya menilai bahwasanya upaya penyederhanaan ini tidak sesuai dengan kultur politik kita, bagaimana budaya kita yang heterogen. Nah, upaya penyederhanaan ini menjadi masalah. Jika kita menelaah ke belakang bagaimana republik ini terbentuk, bagaimana pemilu 1955, menurut Faith and Castles, aliran politik kita ini terbagi menjadi 5. Marxisme, sosial demokrat, tradisional Jawa, nasionalisme, dan Islamisme. Lalu ada upaya penyederhanaan menjadi 20% dan menghilangkan aliran-aliran politik ini, dan ini menjadi bermasalah. Bagaimana menjadi bermasalah? Coba kita lihat biaya politiknya hari ini yang sangat mahal. Karena biaya politiknya yang menjadi sangat mahal, akhirnya partai-partai di parlemen hari ini tidak bisa berbuat banyak. Oligarkilah di sini yang hari ini mengambil keuntungan dari keadaan ini. Kita lihat bagaimana penjelasan yang banyak muncul di media. Bagaimana penetapan kandidat presiden itu hanya dilakukan di ruang-ruang kosong, di ruang-ruang tertutup. Bagaimana hanya beberapa kandidat-kandidat capres berkumpul, lalu disepakati beberapa nama, siapa yang sanggup membiayai, lalu nama itu yang dimunculkan ke publik. Nah, ini menjadi sebuah permasalahan dalam sistem demokrasi kita. Maka dari itu, menurut saya pribadi, dan menurut banyak kajian
kawan-kawan, pemberlakuan presidensial threshold 20% hanya menguntungkan partai-partai besar dan juga para pemilik modal. Itu poin pertamanya. Nah, lalu kita coba memahami apa yang terjadi jika presiden threshold 0% atau presiden threshold dihilangkan. Presiden yang terpilih dianggap akan sulit dalam menjalankan pemerintahan, dalam menjalankan program-programnya, karena nanti kelak akan terbentur di parlemen. Nah, ini salah satu banyak dari argumentasi kawan-kawan DPR dari fraksi PDI Perjuangan, yang bagaimana dia memilih agar tetap di angka 20%. Nah, namun coba kita melihat Taiwan. Seberapapun gaduhnya parlemen, akan tetapi jika pemerintahan tetap berjalan, maka demokrasi juga akan tetap berjalan. Jadi menurut saya tidak ada hubungan antara kegaduhan yang terjadi di parlemen jika presiden yang terpilih bukan dari suara mayoritas dukungan parlemen. Lalu juga kita coba melihat pernyataan Ketua KPK, Bapak Firly Bahuri, bahwasanya banyak terjadi korupsi politik akibat diberlakukannya parliamentary presidential threshold. Contohnya saja bupati-bupati, gubernur-gubernur, bagaimana dia mendapatkan dukungan dari cukong-cukong dan akhirnya berusaha mengembalikan kembali modal-modal itu, lantas banyak melakukan korupsi. Hal ini yang sempat disampaikan oleh Bapak Firly Bahuri. Ini bisa menjadi contoh bagi kita semua bagaimana demokrasi yang hari ini diberlakukan sangat hanya menguntungkan oligarki sepihak. Lantas kita coba lihat bagaimana tradisi politik di Melayu. Pada tahun 2012 Malaysia juga mengalami hal yang sama. Bagaimana Benjamin Reilly, pakar politik dari Universitas of Western Australia, menganggap saat itu di Malaysia terdapat sistem pemilu yang bermasalah, yaitu bentuk dari persekongkolan penguasa dan penyelenggara pemilu. Akhirnya terjadilah gerakan bersih, yaitu gerakan yang diinisiasi oleh 184 NGO. Mulai dari tahun 2012 melakukan penggalangan, akhirnya berhasil melakukan reformasi pemilu pada tahun 2019. Ini bisa diadopsi oleh budaya di Indonesia. Kalau hari ini sudah ada 13 yang melakukan gugatan di MK, maka tinggal ditambah oleh dialektika menjadi 14, oleh menjadi ICMI muda menjadi 15, dan kita tinggal butuh 169 lagi untuk melakukan pengawalan. Karena kalau kita melihat 13 kali gugatan ini yang sudah gugur dibatalkan oleh MK, maka salah satu solusinya perlu gerakan massa untuk membuka mata hakim-hakim MK bahwa dampak dari presidensial threshold hari ini sangat-sangat tidak menguntungkan rakyat. Bagaimana kita lihat Omnibus Law akhirnya dibatalkan sendiri oleh MK, bagaimana produk-produk hukum, produk-produk politik yang hari ini ternyata tidak berpihak terhadap dan tidak menguntungkan terhadap masyarakat luas. Nah, kita perlu mengadopsi gerakan seperti yang terjadi di Malaysia, bagaimana 184 NGO ini bergabung melakukan gerakan untuk menekan pemerintahan, untuk menyadarkan pikiran pemerintah bahwasanya presidensial threshold ini, apa yang terjadi di Indonesia ini, jika yang terjadi di Malaysia adalah
penyelewengan kekuasaan oleh penguasa dan penyelenggara pemilu, maka yang terjadi di Indonesia juga kita punya isu bersama, isu besar. Bagaimana pemilu dibajak oleh segelintir orang, yaitu kartel oligarki, kartel politik dan oligarki untuk menyuburkan kekuasaan mereka. Nah, kenapa? Karena hari ini gugatan sudah masuk di MK dan kita tinggal menunggu persidangan, dan alangkah baiknya kita belajar dari gugatan-gugatan yang sudah pernah berlalu agar seluruh NGO ini melihat proses jalannya persidangan. Perlu ada juga gerakan ekstra parlementer. Karena mengapa? Karena isu ini tidak terlalu seksi bagi media. Jadi peliputannya itu kemungkinan akan sangat sedikit. Kita juga paham karena media-media ini dikuasai oleh para oligarki. Untuk itu perlu rasanya dilakukan gerakan-gerakan penggalangan, selain penggalangan opini dan juga penggalangan massa untuk ikut terus mengawal proses-proses persidangan yang akan berjalan di Mahkamah Konstitusi nanti. Itu untuk menjawab apa yang ditanyakan oleh Bapak Moderator tadi. Bagaimana pandangannya? Kalau menurut saya, pemberlakuan presiden threshold 20% kurang bijaksana dan kurang menguntungkan masyarakat banyak dan hanya menguntungkan segelintir pihak. Akan tetapi penghapusan presidensial threshold, pemberlakuan 0%, itu lebih menyuburkan iklim demokrasi di Indonesia dan lebih memberi ruang kepada segenap anak bangsa untuk bisa berkontestasi dalam pemilihan presiden. Itu pemantik saya dan provokasi awal saya. Sebenarnya saya udah siapin makalah, cuma tiba-tiba Pak Eki nanyanya langsung ke pertanyaan, saya berusaha jawab pertanyaan dari Pak Eki sebagai provokasi awal. Terima kasih Mas Reski bahwa dapat ditarik tarik yang cukup dasarnya lah, bahwa ini tidak ada, sangat merugikan rakyat lah, kira-kira begitulah ya. Tidak ada sedikit pun keberpihakannya terhadap suara rakyat dengan adanya PT 20% itu sebutnya. Ada, mungkin keberpihakannya sangat sedikit, tapi efek trickle down effect ini sangat sedikit, karena sangat sedikit rakyat di bawah baku hantam. Di atas berpesta pora. Nah, dengan tidak pemberlakuan presiden threshold, alirannya lebih besar. Nah, segregasi di antara masyarakat akan makin kecil. Kalau hari ini kan presiden threshold membuat polarisasi yang sangat-sangat berdampak di masyarakat. Bagaimana sistem pemilihan kita, ya ke depan mungkin 2024 hanya menghasilkan 2 atau 3 paslon, dan ini tidak baik untuk iklim demokrasi kita. Pun kalau misalkan diberlakukan presiden threshold 0%, tidak mungkin ada, misalkan hari ini ada 10 partai, ke depan ada 20 partai, tidak mungkin ada 20 partai semua mencalonkan kandidat. Kalau kita lihat 2004, kemungkinan maksimal ada 6 calonnya. 6 calon. Karena bagaimanapun juga hanya partai politik yang bisa mencalonkan, karena undang-undang kita belum mengatur kandidat independen. Betul. Oke. Jadi artinya kontribusi parpol tidak dihilangkan, hanya saja dibataskanlah dengan adanya pengurangan 0% PT 0% tersebutnya. Maksudnya kewenangan yang otoriter dari parpol ya. Kira-kira begitulah poin yang dapat kita ini. Oke, para hadirin sekalian yang hadir pada hari ini, mungkin ada yang ingin bertanya kepada pemateri kita dua pada hari ini terkait tema kita pada hari ini.
Saya persilakan para audiens yang ingin bertanya secara langsung sebelum saya memulai sendiri. Silakan pada teman-teman yang hadir pada forum kita pada hari ini. Ada yang ingin bertanya secara langsung? Jika tidak ada, mungkin ada pertanyaan mungkin untuk Bang Tumpal dan Mas Reski Tuanani ya, dua-duanya lah. Pertanyaan saya terkait presidensial threshold ini, sebenarnya tadi hanya hanya dikemukakan keuntungan-keuntungan dari misalnya diberlakukan presidensial threshold 0% begitu. Nah, kalau kita bicara ruginya, saya kira belum disampaikan. Apa rugi dari misalnya diberlakukannya presidensial threshold? Oke lah, kalau untungnya misalnya mengembalikan suara rakyat ya menjadi menjadi pemegang kekuasaan lah, kira-kira begitu. Partisipasi mereka juga cukup tinggi lah di balik pemberlakuan presidensial threshold sampai 0%. Nah, tapi kan misalnya dari aspek ruginya itu kan belum disampaikan. Kira-kira ada nggak sih kerugian yang mungkin akan dialami negara dan juga bahkan oleh masyarakat Indonesia sendiri kalau seandainya diberlakukan presidensial threshold ini? Dan mungkin kalau kita hitung-hitung dan kalkulasi statistiknya berapa misalnya kerugian itu ya yang akan dialami negara dan juga masyarakat, entah itu yang bersifat material ataupun imaterial. Nah, dan apakah kerugian ini lebih besar daripada untungnya, ataukah untungnya yang lebih besar daripada ruginya dalam wacana 0%? Itu mungkin pertanyaan pertama ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, tadi Bang Tumpal juga menyampaikan bahwa adanya ambang batas sampai 20% itu kan bermula dari pasal 222 ya. Undang-Undang pasal 222 kalau nggak salah nomor 7 tahun 2017. Nah, di situ baru ditetapkan kira-kira 20% ambang batas. Nah, Bang Tumpal menyebut bahwa ini adalah persekongkolan politik ya, di mana di masa itu ada kecenderungan partai politik papan atas itu untuk membatasi lawan politik untuk memperoleh misalnya taruhlah kursi kekuasaan, maka dilakukanlah ambang batas 20%. Ya, 20% begitu. Nah, ini bukankah misalnya 20% juga sudah sebelumnya diperlakukan pada tahun taruhlah 2009 kalau nggak salah ya, di era Susilo Bambang Yudhoyono, yang beliau kalau nggak salah juga di masa itu mengajukan untuk penyederhanaan ya menjadi 25 atau 20 atau 25% begitu. Jadi ini tidak melulu produk dari tahun 2017 itu, tapi mungkin bisa di tracing back ke belakang, yakni di era Susilo Bambang Yudhoyono, di mana beliaulah yang pertama kali taruhlah mentradisikan ambang batas 20% ini untuk presidensial threshold begitu ya. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga tadi disampaikan juga soal bahwa di Indonesia itu sistemnya adalah sistem presidensil tapi rasa parlementer ya. Nah, apa artinya ini? Kalau misalnya tahu 20% presidensial threshold ini untuk memperkuat sistem kepresidenan, tapi malah ternyata balik lagi ke parlemen ya yang lebih kuat begitu. Nah, maka kalau seandainya ini untuk memperkuat sistem presidensial, taruhlah misalnya di dalam wacana 0% itu, nah apakah nanti tidak
akan bertubrukan kalau seandainya hasil dari pemilihan presiden dan juga pemilihan legislatif itu akan berbeda, di mana misalnya pemilihan presiden itu yang menang adalah koalisi partai apa, tapi parlementer kemudian juga koalisi partai apa yang menangnya. Nah ini bukankah nanti akan mengulang sejarah tahun 2014 lah ya, di mana misalnya kebijakan-kebijakan pemerintah itu agak sedikit misalnya taruhlah tersendat di parlementer kalau seandainya presiden itu tidak memiliki kekuasaan yang cukup ya. Kalau misalnya di presidensial threshold ini hanya 0% lah. Seperti itu mungkin pertanyaan ketiga. Silakan. Oke, terima kasih Kang Ajis dari UISLE Institut telah bertanya. Mungkin kepada pemateri, mungkin yang pertama Bang Tumpal, silakan untuk menanggapinya terkait 3 pertanyaan tadi. Yang pertama, terkaitnya seberapa besar sih? Tadi berbicara tentang untung, sekarang berbicara tentang rugi. Kira-kira ruginya ada nggak dengan PT 0% itu? Dan seberapa besar kerugiannya? Kira-kira itu. Kemudian yang kedua tadi tentang lupa saya yang kedua deh. Kemudian yang ketiga terakhir tadi tentang kebijakan, bukan kan ketika 0% itu diberlakukan bahwa pemerintah akan kesulitan untuk melaksanakan segala kegiatannya karena sering berbenturan dengan parlemen. Kira-kira begitu lah poinnya yang ingin. Silakan Bang Tumpal yang pertama mungkin untuk menanggapi dengan segala hormat. Baik, terima kasih Om Ajis. Bahwa kalau bicara apa sih kerugiannya kalau menggunakan sistem presidensial 0%, kalau dihilangin tuh sistem presidensial, kira-kira ada nggak kerugiannya? Kerugiannya secara demokrasi hampir tidak ada ya, nyaris tidak ada secara demokrasi. Artinya pada poin demokrasi, maka duduklah dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat tadi. Dalam poin itu. Tapi memang kelemahannya adalah calonnya lebih dari 3. Kita bisa kembali ke Pilpres 2004. Mungkin 5 calon. Tapi bagi kita, rakyat yang berdemokrasi, 5 calon itu kan menjadi variasi pilihan yang lebih banyak gitu. Kalau bicara makanan, ada 5 variasi makanan. Jadi di selera itu bisa kita cari gitu. Kebutuhan rakyat Indonesia itu seperti apa? Di 5 calon itu ada ya. Nah, cuman kelemahannya tadi adalah ketika dia banyak calon, memang nanti bahasa sederhananya rakyat bingung. Lebih mending rakyat bingung daripada rakyat dikibulin atau dibingungin gitu loh. Jadi bingungnya rakyat tadi itulah tugas partai politik untuk memberi pencerahan. Itulah tugas dialektika untuk memberi pencerahan politik. Nah, dan itu juga tugas ICMI Muda dan ULC untuk memberikan pencerahan. Jadi tugas semua yang mengerti soal demokrasi, tugasnya memberikan pencerahan kepada rakyat ketika rakyat bingung. Jadi memang kelemahannya di situ. Tapi yang paling rugi adalah oligarki. Yang paling rugi Cukong. Cukong nggak mau ini terjadi. Kenapa? Dia, Cukong itu nggak mau pasang 1. Cukong itu kalau dalam kontestasi politik, dia pasang 2 atau lebih 3 kaki. Artinya, kos politik dia semakin tinggi untuk membagi ke beberapa kandidat. Dia nggak akan mungkin pegang 1. Minimal dia 2 atau 3. Kalau 5 calon dia pegang 3. Kalau 3 calon dia pegang 2. Bisa-bisa 3-3. Artinya dia bagi ke semua calon. Dia akan rugi. Nah, itu dia. Tapi kalau dia menggunakan parliamentary threshold, dia sudah bisa menentukan pemenangnya. Dia keluar uang, tapi pasti pemenangnya jelas di bawah kendalinya. Nah, semua calon adalah calon dia. Kalau 5, nggak mungkin semua dia bisa pegang. Partai-partai politik yang kecil tadi, untuk bisa jadi menang, pilihannya adalah hanya mengandalkan kandidat yang layak untuk menang.
Gitu. Nggak mungkin dia hanya menerima modal dari Cukong. Jadi secara politik yang rugi adalah oligarki. Rakyat tidak rugi. Cuman rakyat agak sedikit bingung ketika calon pilihannya banyak, apalagi ditambah pemilu itu serentak. Pada saat bersamaan memilih kepala daerah, memilih legislatif tingkat pusat sampai daerah, ada 3 tingkatan tambah plus 1 DPD. Berarti ada DPD, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, udah 4 tambah presiden 5, ditambah calon-calonnya. Ini memang di masyarakat grassroots ini sangat membingungkan. Jadi ruginya sebenarnya hanya di situ. Tapi yakinlah itu hanya persoalan waktu untuk memberikan penjelasan-penjelasan. Sepanjang banyak masyarakat, elemen atau ormas atau NGO memberikan pencerahan-pencerahan politik, maka perlahan-lahan orang-orang di kampung itu akan mudah nanti memahaminya. Jadi kerugiannya hanya di situ. Tapi yang paling rugi tadi pastilah oligarki politik dan para pemain-pemain kejahatan politik yang dilegislasikan seperti itu. Jadi mereka yang akan bertahan terus. Jadi pertanyaan kedua tadi soal bukankah ini ketika 2009 sudah dilakukan masa SBY? Iya, betul. Masa SBY 2009 sudah dilakukan. Sedangkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 itu, Nomor 7 Tahun 2017 itu adalah penyempurnaan. Kan hampir setiap periode undang-undang itu dikaji lagi, dilakukan namanya penyempurnaan. Jadi nanti ya, sekarang yang berlaku itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Tapi sebelumnya 2009 sudah berlaku waktu masa SBY. Jadi itu yang saya katakan tadi, kecenderungan pemenang pemilu dan partai papan atas, kecenderungannya ketika dia menang, dia nggak mau yang kecil-kecil ini mengganggu. Maka mereka juga ketika merumuskan parliamentary threshold, mereka minta tinggi, mereka 10%, yang jerit PAN, P3, Nasdem. 10% ketinggian bos, kita bisa hanyut nanti. Mereka akhirnya turun-turun negosiasi jadilah 4%. Kalau mau serius menyederhanakan partai di Republik ini, kasih dia nggak usah 10%, 7,5% selesai itu partai. Jadi memang nggak boleh. Ini kan hubungannya tadi dengan presiden rasa parlemen tadi. Jadi sistem di negara kita adalah sistem presidensial. Sistem presidensial itu tidak boleh multipartai. Kalau dia multipartainya, pasti kejadiannya seperti ini. Untuk menyederhanakan partai, benar rumusnya adalah parliamentary threshold. Parliamentary threshold ternyata tidak jalan, hanya 4%. Nggak mungkin, akhirnya partainya nambah. Bukan sederhana. Dulu, sebelum periode ini, itu partai cuma 7 di parlemen. Sekarang sudah 9. Berarti kan gagal tuh parliamentary threshold. Kenapa gagal? Karena dia hanya menaikkan dari 3 menjadi 4%. Nggak ngaruh dia. Kalau mau naik itu langsung minimal 5%, 7,5%. Kalau 10 lebih bagus. Partai di Republik ini, agar ini sistem politiknya bisa tertata, maka dia tidak boleh lebih dari 5. 5 itu sudah cukup banyak. Ini hubungannya juga dengan pertanyaan Mas Ajis ketika yang di belakang, ketika 0% dia lalu dia menang, kemudian atau katakan di bawah 20% dia menang, kemudian koalisinya yang di parlemen yang kalah, seperti pertama kali Jokowi menang, semua dihempang, kebijakan-kebijakan presiden dijegal di DPR. Di DPR semua diambil ketua fraksi, ketua komisi, pimpinan kelengkapan semua dari koalisi merah putih. Jadi koalisi Jokowi nggak dapat, PDIP nggak dapat. Kenapa ini terjadi? Disinilah sebenarnya letak permasalahannya. Permasalahannya adalah orang-orang yang di partai politik ini adalah orang-orang yang tidak punya rasa nurani kebangsaan. Bagi dia, memenangkan politik adalah pertarungan kelompoknya dan dirinya. Harusnya dia memenangkan politik itu untuk kepentingan umat, kepentingan rakyat, kepentingan bangsa Indonesia. Kalau kayak kemarin terjadi, partai politik tidak boleh memperlakukan parlemen seperti itu.
Tapi kalaupun itu terjadi, presiden masih punya hak ketika APBN tidak disetujui oleh DPR, maka dia berhak secara konstitusi menggunakan APBN periode sebelumnya. Tapi memang perjalanan roda pemerintahan akan terganggu dengan diganjalnya di DPR. Sekali lagi, kerusakan demokrasi di Republik ini, andil terbesarnya adalah partai politik. Ini perlu digarisbawahi agar para partai politik ke depan berbenah agar rakyat tidak terus menjadi korban. Anda datang 5 tahun mengemis kepada rakyat, meminta kepada rakyat, dimanapun rakyat Anda datangi. Tapi begitu Anda jadi, Anda tutup semua komunikasi Anda dengan rakyat. Ini yang memprihatinkan dan ini sangat ironis. Dan ini semua adalah rata-rata perilaku politik, perilaku partai politik di Indonesia. Jadi kerusakan demokrasi di Indonesia disumbang lebih besar oleh partai politik. Harusnya partai politik mengajari rakyat berdemokrasi. Tugas partai politik salah satu yang paling penting adalah mengajari rakyat untuk melek politik. Tapi yang dilakukan partai politik saat ini adalah membatasi komunikasi rakyat dengan rakyat ketika sudah menang, tapi mengemis kepada rakyat ketika ingin suara. Dan ini harus ke depan menjadi perhatian kita bersama. Kita ingatkan para politisi, para partai politik, agar mereka berbenah dan benar-benar memperjuangkan rakyat. Jadi kelemahan berikutnya dari sistem presidensial rasa parlemen tadi, di Amerika, sistemnya sistem presidensial. Partainya cuma 2. Artinya apa? Ketika Partai Republik hari ini menang, maka rakyat akan melihat kinerjanya. Kalau tidak bagus, mereka tinggal beralih ke Demokrat. Tapi di Indonesia, ketika PDIP hari ini tidak bagus, ketika mau pemilu bingung lagi, partai mana yang mau dipilih? Karena banyak pilihannya. Jadi rakyat tidak punya kesempatan untuk memberi punishment yang jelas kepada partai politik. Harusnya rakyat ini punya kesempatan memberi punishment kepada rakyat, kepada politisi, kepada partai, agar dia ada hukuman. Makanya di Amerika itu ada pemilu sela, tidak semua dipilih. Dipilih sebagian. Nanti sebagian lagi dipilih ketika katakanlah kalau 4 tahun mereka 2 tahun dipilih 2/3, sepertiga lagi dipilih di akhir periodenya. Jadi ketika Partai Republik hari ini tidak bagus, maka di akhir periode tadi sepertiga lagi pasti mereka beralih ke Demokrat. Di Indonesia langsung dipilih sekaligus 5 tahun parlemennya. Jadi kalau kita salah milih, ya udah menderita 5 tahun. Siapa suruh pilih dia, kan gitu kan? Salah pilih, ya udah rasain 5 tahun. Kemudian ketika ingin memilih berikutnya, kita bingung lagi siapa yang mau kita pilih. Partai mana? Ah, semua partai kayaknya sama. Ah, semua partai bohong. Semua partai dan segala macam bla bla bla. Disinilah rakyat dirugikan. Rakyat tidak punya ruang yang besar untuk memberi punishment kepada partai politik, untuk memberi punishment kepada politisi. Sementara harusnya sistem yang presidensial ini harus bisa memunculkan. Jadi kalau mau kita sistem kita ini bagus kembali, maka pertama yang harus dilakukan, penataan sistem presidensial itu adalah sesuatu yang tidak boleh dihindarkan. Tapi bukan presiden threshold, adalah parlemen threshold. Bukan presiden threshold, parlemen threshold. Karena presiden threshold tidak ada hubungannya dengan sistem presidensial. Sangat jauh dengan sistem penguatan sistem presidensial. Tidak berdampak secara langsung. Tapi parlemen threshold pasti berdampak secara langsung. Kalau dia parlemen threshold-nya tinggi, maka partai yang kecil-kecil akan kehilangan. Kalau 10 parlemen threshold, maka yang ada itu tinggal berapa coba? Paling tinggal 4. Lebihnya semua di bawah 10% kan? 4 lebih mudah rakyat untuk memberi punishment ketika dia tidak bekerja dengan baik. Kalau 4 pun akhirnya, maka mereka lah yang berhak mengajukan presiden di masa yang akan datang. Jadi ini sebenarnya yang harus dibenahi adalah parlemen threshold-nya, bukan presiden threshold-nya ya, tapi mereka melakukan persekongkolan politik untuk melanggengkan kekuasaannya dengan menggunakan presiden threshold. Begitu. Oke, terima kasih untuk Pak. Jadi yang dibenarkan, yang direvisi itu parlementer threshold-nya, bukan presiden threshold ya. Kira-kira begitulah. Oke.
Terima kasih Bang Tobal atas ini ya penjelasan tadi. Mungkin Mas Rizky ada ingin menanggapi terkait ini, menambah Sedikit terkait memberi tanggapan dari pertanyaan Kang Aziz, tidak jauh berbeda dari Bang Tumpak, bahwasanya pemberlakuan presidensial threshold lebih banyak manfaatnya dibanding mudaratnya jika presiden threshold 0%. Hanya akan membingungkan rakyat, namun hari ini dengan adanya sosial media, rakyat lebih mudah dalam memahami kandidat-kandidat yang akan diusung, program-program kerja, visi misi presiden. Andai kata presiden threshold dihapus tidak 0%, menjadi 0%, lalu terdapat 5 kandidat, lalu kebingungan-kebingungan yang terjadi pada pemilu 2004 akan lebih berkurang dibanding kebingungan yang akan terjadi di 2024. Karena hari ini sudah ada sosial media, bagaimana kita lihat yang baru dikatakan kandidat calon presiden saja sudah bisa melakukan sosialisasi visi dan misinya. Nah, dengan kemajuan teknologi ini, dihapusnya presidensial threshold 0% tidak akan menjadi masalah besar untuk rakyat dalam menentukan pilihan. Apalagi data dari BPS bahwasanya 2024 nanti lebih besar dari generasi milenial angka pemilihnya. Artinya apa? Generasi melek teknologi pada 2024 nanti tidak akan kesulitan dalam memahami visi misi kandidat-kandidat yang akan bertarung. Nah, permasalahannya adalah ketika presiden yang terpilih bukan diusung dari koalisi partai yang mayoritas, memang akan terjadi permasalahan di parlemen. Kita lihat bagaimana sebelum di zamannya era Bapak SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, bagaimana dengan suara mayoritas, suara parlemen mayoritas, sulit beberapa kali untuk menggolkan program-program prioritas pemerintah. Akan tetapi kita juga coba bisa adopsi hal-hal yang dilakukan oleh Obama atau yang dilakukan Joe Biden. Ketika negosiasi di parlemen ini terjadi kendala, pemerintah punya banyak opsi. Mungkin salah satunya dengan men-shutdown pelayanan publik. Jika DPR, jika parlemen, jika nanti presiden yang terpilih tidak didukung oleh mayoritas parlemen, lalu parlemen mengada-ngada untuk menghambat program-program pemerintah, maka bisa diadopsi apa yang dilakukan oleh Obama dan Joe Biden, yaitu dengan men-shutdown. Nah, men-shutdown pelayanan pemerintah itu bisa menjadi opsi posisi tawar jika presiden yang terpilih tidak mendapat dukungan mayoritas dari parlemen. Nah, hanya kendalanya itu saja. Pertama, kendalanya masyarakat akan sulit memahami visi misi presiden. Akan tetapi dengan adanya sosial media, dengan adanya internet di sampai pelosok-pelosok, itu akan sedikit menurunkan tingkat permasalahannya. Nah, jika nanti yang terpilih, jika presiden terpilih tidak mendapat dukungan parlemen yang kuat, tentu lembaga eksekutif masih bisa melakukan upaya-upaya dengan posisi tawar, banyak posisi tawar dengan salah satunya mungkin seperti apa yang dilakukan Ibu Sri Mulyani, memotong dana anggaran untuk MPR, dan juga bisa seperti juga untuk parlemen, atau juga bisa melakukan shutdown pelayanan publik. Nah, jadi yang lebih banyak diuntungkan rakyat, dan pun permasalahan-permasalahannya ini akan banyak mendapat solusinya, akan tetapi yang paling rugi sekali lagi, yaitu para pemain-pemain Pilpres. Itu akan sangat rugi, akan sangat ibaratnya keluar banyak lah, dan tiba-tiba dia sudah mendukung jagoan di 1-2, tiba-tiba gelombang rakyat memilih ke arah 4. Nah, ini akan sulit bagi oligarki, dan jika itu terjadi, jika benar-benar nanti kandidat yang diusung oleh oligarki tidak terpilih,
mau nggak mau oligarki akan masuk lagi ke dalam tanah. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Rizky. Saya coba ingin sekali lagi bertanya kepada Mas Rizky terkait ini. Presidential threshold 20% itu, apakah ketika presiden threshold 20% itu terus berlaku, bahkan 2024 ini, itu nanti, potensi terjadinya polarisasi ataupun turbulensi politik, itu akan selalu terjadi setiap tahunnya, dan itu akan atau hanya terjadi seperti musiman atau seperti apa menurut Mas Rizky sendiri? Nah, jika pemberlakuan masih seperti 20% yang seperti sekarang, kita lihat dari 2014 bagaimana polarisasinya sangat-sangat terasa sampai hari ini. Bagaimana kelompok sakit hati tetap bermain, bagaimana segala cara dilakukan selain untuk mendowngrade kandidat lawan, juga kadang-kadang fitnah banyak bertebaran, apalagi ada sosial media ini. Ini sekarang setiap orang bisa membrainwash pikiran-pikiran masyarakat karena didasari dendam politik. Nah, jika pemberlakuan 0%, maka masyarakat lebih cair. Tidak terpola menjadi hanya dua pro dan kontra. Apalagi hari ini, Indonesia terdiri dari berbagai rumpun. Nah, penyederhanaan yang terjadi itu justru akan menjadi masalah baru. Seperti itu, Bang Eki. Oke, berarti artinya ini polarisasi ini tidak akan ada hentinya ya. Terus selama pemberlakuan presiden threshold 20% itu terus berlaku. Oke, saya coba ingin bertanya kepada Bang Tumpal ini terkait bahwa melihat di beberapa media sosial bahwa memang ada beberapa parpol pendukung, pengusung dan juga penolak presidensial threshold 20% ini. Mungkin yang menolak ya mungkin tentu kayak Demokrat, PKS gitu. Tambah mungkin saya mengutip ada juga beberapa partai lain termasuk PAN dan PKB juga termasuk termasuk menolak sebenarnya 20% ini katanya. Bukan menolak sih, dia ingin ada penurunan lah dari 20% itu, bukan langsung 0%, tapi ada penurunan dari sebelumnya, kira-kira begitu. Nah, saya mengutip dari salah satu P3 itu mengatakan bahwa presiden threshold 20% itu menurutnya adalah sebagai bentuk insentif atau penghargaan kepada parpol yang sudah berjuang di pemilu. Nah, menurut Bang Tumpal ini wacana-wacana seperti ini seperti apa sebenarnya gitu? Maksudnya gitu loh. Penghargaan terhadap terhadap perjuangan parpol di pemilu itu ya, dengan adanya P20% ini. Bagaimana menurut Bang Tumpal? Baik, geli kita mendengarnya kalau partai politik minta penghargaan atau katakanlah reward sebagai sudah berjuang berkontestasi partai politik, lalu di pemilu yang akan datang dapat tiket lebih mudah kira-kira atau reward sendiri. Ya, itu kehilangan kehilangan akal sudah. Kenapa saya katakan kehilangan akal? Teman-teman harus tahu bahwa satu suara mereka itu dibayar oleh negara, dibayar oleh rakyat. Satu suara itu yang mereka raih tadi dibayar oleh rakyat setiap tahun. Jadi ada anggaran dimulai dari DPRD atau mulai dari kabupaten, provinsi, kabupaten kota, provinsi dan republik. Ada anggaran yang menghitung setiap suara rakyat yang diperoleh partai politik dibayar. Itu setiap tahun. Itu masih kurang.
Eki yang beri suara kepada partai, lalu partai yang dapat duit setiap tahun loh, selama 5 tahun. Nanti kita ngomongnya kasar nggak enak gitu kan? Itu punya nalar nggak sih gitu loh? Masih minta reward. Bayangin tuh, rakyat yang sudah dibiarin, ditelantarin 5 tahun, tapi dia dibayar atas dasar menelantarkan rakyat setiap tahun, dibayar APBD, kabupaten, provinsi, APBN. Kemudian setiap suara mereka kan dapat fasilitas. Ketika mereka menjadi anggota dewan, semua dihidupin oleh rakyat. Nah, masih minta reward lagi. Kan aneh itu. Kalau ada, apalagi partai Islam sangat memalukan ya, kalau itu partai Islam yang mengatakannya. Aduh, itu sangat memalukan Bung Eki. Jadi tidak pantaslah dan tidak layaklah mereka masih minta reward. Di tengah-tengah mereka minim prestasi, minim perjuangan rakyat, minim, semua minim. Kecuali pendapatan. Nah, pendapatan pengen maksimum, nggak mau minim. Tapi kinerja, waduh, semua hampir tahu lah rahasia umum apa kerja mereka, kira-kira gitu. Jadi sangat-sangat tidak rasional ya kalau itu dijadikan alasan. Tapi karena mereka kehilangan argumentasi, jadi ya akhirnya hal-hal yang seperti itu dan akhirnya konyol. Kalau nanti dibuka-bukaan anggaran rakyat, anggaran pajak rakyat yang dinikmati mereka akan malu. Mulai dari semua fasilitas sampai kepada kebutuhan partainya pun dibayar oleh rakyat. Sementara rakyatnya terus masih menderita. Kan itu sesuatu ketimpangan dan tidak layak. Kalau itu alasannya, Pak Miki. Oke, Bang. Jadi alasan itu hanya alasan klise aja ya untuk ini pembelaan diri ya. Kira-kira seperti itu ya poinnya. Oke, kepada para peserta mungkin mohon dibantu untuk mengisi absensi supaya nanti kalau ada untuk apa namanya bisa untuk mendapat sertifikat pada peserta-peserta yang telah hadir pada diskusi kita pada pagi menjelang siang ini. Nah, ada ingin yang bertanya lagi? Mungkin teman-teman para peserta secara langsung saya persilakan. Ada yang ingin bertanya? Kang Ajis, ada yang ingin menanggapi? Soal oligarki ini, Bang Tumpal Ya. sama Mas Reski. Apakah presiden yang akan, apakah calon presiden yang akan menjadi presiden dari misalnya diterapkannya kebijakan PT 0% itu akan menjamin misalnya presiden itu adalah presiden yang tulus, yang artinya lahir dari suara rakyat gitu, bukan dari suara oligarki. Dari 0%. Oke, silakan mungkin Bang Tumpal, apakah ada jaminan kira-kira begitu ketika 0% berlaku, presiden yang terpilih itu memang menang untuk kepentingan rakyat ya kira-kira itu. Menurut Bang Tumpal sendiri bagaimana? Silakan. Ya kalau dikatakan apakah ketika sudah 0% lalu calon-calon presiden itu ada jaminan nggak ini adalah bagian dari kepentingan rakyat, tidak dari oligarki. Jadi sebenarnya sama yang saya analogikan tadi. Kalau peserta pemilu 2024 itu 10 partai politik, masa iya dalam 10 kandidat, kalau 10 berhak mencalonkan, kalau 10 kandidat atau katakanlah 5 kandidat, masa satu pun tidak ada yang berangkat dari suara rakyat. Sama seperti nama-nama yang muncul sekarang. Nama-nama politisi yang muncul sekarang itu kita bisa petakan. Mana dia kepentingan oligarki, mana kepentingan rakyat. Mana yang didorong oleh dari arus bawah, mana yang didorong dari arus politik. Mana yang didorong dengan arus kepentingan penguasa, dan mana yang didorong oleh kebutuhan rakyat. Itu muncul dengan sendirinya. Walaupun tidak ada jaminan 100%. Paling tidak hak konstitusi rakyat ini tidak dikebiri oleh
presiden threshold. Jadi kalau dia menggunakan presiden threshold pada saat yang bersamaan, dia sudah, undang-undang ini sudah mengangkangi konstitusi, undang-undang dasar kita. Kita tahu persis bahwa di dalam konstitusi itu dikatakan haknya sama. Tapi lalu turun undang-undang itu untuk menjelaskan konstitusi, melakukan hal yang berbeda. Nah, ini kan pelanggaran konstitusi sebenarnya. Presiden threshold itu pelanggaran konstitusi. Pasal 6A ayat 2 itu mengatakan bahwa calon presiden dan wakil presiden itu diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu pada peserta pemilu yang sudah disahkan. Konteksnya artinya di sini tidak ada pembatasan. Jadi sepanjang partai politik itu sudah sah jadi pemilu, harusnya dia punya hak. Nah, tapi benar tidak ada jaminan 100% bahwa ketika nanti presiden threshold 0%, maka calon yang muncul adalah tidak kepentingan oligarki. Tapi bisa dipastikan calon yang muncul adalah dua pertarungan oligarki dengan pertarungan rakyat akan muncul. Kita pasti bisa membedakan dan bisa melihat mana yang dominasinya lebih kepada oligarki dan mana yang dominasinya lebih kepada rakyat. Itu akan muncul. Dari kandidat-kandidat pun bisa kita petakan. Kira-kira gitu, Bung Aziz. Misalnya dari 10 itu kan yang dicalonkan kan taruhlah yang teratas misalnya Pak Ganjar, kemudian yang kedua misalnya siapa itu ya? Anies ya. Yang ketiga taruhlah AHY. Bukankah itu misalnya adalah tokoh-tokoh yang memang kita tahu backingan oligarkinya sangat jelas sekali itu. Kalau misalnya mereka muncul lagi, itu bagaimana? Jadi memang nanti akan semakin kelihatan. Jadi secara politik kita, secara global politik Indonesia dalam gurita cengkraman oligarki. Itu dulu digarisbawahi. Maka ketika kita ingin keluar dari cengkraman gurita oligarki ini, maka gurita ini harus kita potong satu persatu. Untuk memotong gurita ini satu persatu, potong dulu kebijakan politiknya, presiden threshold-nya. Ketika itu kau potong, maka ada ruang yang terbuka. Ada celah lagi untuk bergerak, melepaskan, memotong jaringan yang lain. Sama, ketika muncul nama-nama yang disebut Ganjar, Anies, AHY, atau siapapun yang beredar saat ini, itu semua masih punya lingkaran-lingkaran yang kaitannya masih tetap dengan oligarki. Karena memang kos politik di bangsa ini, kos politik di republik, di sistem demokrasi kita ini sangat besar. Tapi paling tidak, dia tidak sepenuhnya dikendalikan oligarki. Paling tidak ruangnya sudah ada. Apalagi nanti lahir calon yang tiba-tiba adalah dorongan rakyat dan ada partai yang menerimanya. Biasanya kan akan lahir seperti calon independen. Ketika dibuka ruang calon independen, di daerah-daerah itu, lahir dia tokoh-tokoh yang potensial ikut bertarung, walaupun belum menang. Saya tahun pertama kali ada independen, itu senior kita 2 kali kita majukan calon. Ikut saja calon bagi kita sudah menang. Artinya kita sudah coba memberikan sajian politik kepada rakyat bahwa ada kandidat yang berasal dari rakyat dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Tapi uangnya nggak ada. Kenapa kalah? Ya tadi kembali karena uangnya tidak ada untuk melakukan komunikasi kepada seluruh rakyat daerah-daerah. Dan ini nanti flashback-nya kembali lagi. Kalau tadi kesalahan politiknya adalah disumbang oleh para politisi dan partai politik, ketika nanti ruangnya dibuka, sekarang ditantang masyarakat. Anda akan menjadi masyarakat yang wani piro atau masyarakat yang benar-benar ingin pemimpin yang baik. Nanti kembali, sumbangsi masyarakat selama ini dalam kebobrokan demokrasi kita ada ketika dia mau menerima money politik, wani piro, NPWP kalau di kampung saya katakan. Nomor piro, wani piro. Jadi kalau masyarakat tidak berubah dari karakter ini, maka jangan harap juga lahir pemimpin yang baik.
Lah Anda saja mementingkan pilihan uang 50.000, uang 100.000 atau paket sembako. Lalu Anda berpikir lahir pemimpin yang satrio piningit, ya nggak mungkin. Itu namanya mimpi di siang bolong gitu loh. Kalau kita ingin membenahi pemerintahan, pemimpin kita, maka harus dua arah. Satu, sistemnya, tadi itulah kita potong guritanya, sistem politiknya, kebijakan politiknya, baru masyarakatnya. Masyarakat yang menerima uang ini tadi harus dipotong juga pikirannya agar tidak lagi menerima uang sembako demi satu suara. Maka masa depan Anda 5 tahun digadaikan. Jadi dua sisi, Kang Aziz, harus di advis. Masyarakatnya juga harus diingatkan bahwa jangan pernah memilih karena uang 50.000 atau karena amplop atau karena sembako, tapi pilihlah karena memang orang tersebut layak jadi pemimpin. Jadi nggak bisa satu sisi dia. Dia dua sisi mata uang yang sangat erat hubungannya. Tapi paling tidak tadi guritanya sudah kita potong dulu. Kira-kira gitu, Bung Aziz. Oke. Terima kasih Bang Tebal atas penjelasannya. Mas Rizky mungkin ada ingin menanggapi bahwa apakah jaminan itu ada, terutama khusus apakah anak-anak muda yang potensi itu apakah diberi kesempatan atau dihambatkan juga dengan untuk menjadi pemimpin nasional nantinya meskipun sudah 0%. Menurut Mas Rizky bagaimana? Ya, baik. Oligarki memang akan tetap ada. Mau itu 0%, mau itu 10%, maupun 50%. Tapi kita coba lihat fakta bahwa jika diberlakukan presiden threshold 0%, maka mahar-mahar partai ini akan jadi lebih murah. Jika kita lihat pemilihan kepala daerah untuk menjadi gubernur, itu butuh biaya partai itu sampai 500 miliar, hampir setengah triliun, bahkan ada yang lebih dari setengah triliun. Jika presidensial threshold 0%, tentu ini akan menjadi cost-nya akan lebih murah. Karena kalau misalkan tidak dapat di toko sini, saya coba dapat rekomendasi dari toko sebelah. Nah, persaingan dengan mudahnya memberikan tiket menjadi kandidat presiden ini akan memotong biaya-biaya politik yang transaksional. Itu pertama. Jadi, peran oligarki tidak akan dominan jika presidensial threshold dihapuskan atau berkurang dari 20% menjadi 5%, menjadi 3%, atau menjadi 0%. Kalau misalkan hari ini oligarki dengan presidensial threshold 20% memberikan bantuan sebesar 6 triliun untuk salah satu kandidat, kita bisa bayangkan yang akan dirampok akan lebih dari 6 triliun. Bahkan negara bisa berhutang untuk membayar kembali jasa-jasa mereka pada proses pemilihan. Akan tetapi, jika biaya politik rendah dan politik transaksional yang dilakukan partai hari ini berkurang, itu akan beban presiden terpilih akan menjadi berkurang dan cengkraman oligarki pada presiden yang terpilih akan tidak sekuat presiden threshold 20%. Ya, ibaratnya hitung-hitungan ekonominya, jika oligarki atau kartel, para partai kartel ini memberikan dukungan sebesar misalkan 500 miliar lah taruh kepada kandidat, tentu itu akan lebih mudah untuk mengembalikannya, karena politik balas budi ini sampai hari ini masih menjadi penyebab demokrasi kita dilanda badai korupsi. Itu terjadi di daerah. Kita bisa bayangkan jika tingkatan gubernur harus mengembalikan 500 sampai 1 triliun, maka kita bisa bayangkan berapa yang jasa yang harus diberikan kepada presiden terpilih untuk memberikan timbal baliknya. Nah, maka sekali lagi saya tekankan bahwasanya penghapusan presidensial threshold tidak akan mengeliminasi oligarki, akan tetapi dapat meminimalisir peran oligarki
dalam mencengkram presiden terpilih atau juga dalam menciptakan presiden boneka yang bisa mereka atur. Itu pandangan singkat saya. Nah, terkait dengan peluang anak muda itu untuk berpolitik di kancah nasional itu bagaimana menurut Kak? Dengan adanya PT 0% ini? Justru Apakah akan makin terbuka. Setidaknya jika 2024 ada kandidat-kandidat dari generasi milenial yang maju sebagai calon presiden, itu mungkin tidak akan langsung terpilih, tapi minimal bisa jadi menteri lah. Kalau kita lihat dari 2019. Nah, kemungkinan di 2029 atau 2034, anak-anak muda yang ikut bertarung dalam kontestasi 2024 bisa menjadi pemimpin nasional. Nah, karena sistemnya sudah dirubah. Dan kita lihat sampai hari ini banyak anak-anak muda, anak-anak milenial yang punya wawasan seperti Dr. Tumpal. Nah, kalau Dr. Tumpal 2014 mencalonkan sebagai kandidat presiden, kita yakin minimal menteri. Dan di 2029 bisa maju sebagai kandidat presiden. Dan Elvin siap dan Dialektika siap untuk membranding dan melakukan survei untuk menaikkan elektabilitas kandidat-kandidat muda yang muncul pada 2024. Maaf. Amin, semoga terlaksana. Oke, terima kasih banyak. Luar biasa sekali ini diskusi kita pada hari ini dari Dr. Tumpal, dari Pak Reski Tuanani. Berhubung melihat jam ini dari pagi Indonesia sudah hampir 95 menit berlalu, jadi sudah 1,5 jam kita melaksanakan diskusi kita pada hari ini. Mungkin teman-teman ada yang pemateri kita hari ini untuk meng-highlight atau memberi statement closing lah terhadap wacana presidential threshold 0% ini di ajang pemilu 2024 nanti. Mungkin ada yang ingin bertanya sebelum saya minta statement closing. Kang Ajis, ada lagi ingin menanggap? Sudah, Mas. Tinggal mungkin untuk peserta yang belum absen. Oh ya, Silakan untuk kepada absen. peserta yang hadir, silakan untuk mengisi absen di link yang telah di-share via chat. Silakan diisi untuk mendapat sertifikat. Oke, saya kira diskusi kita cukup. Untuk itu sebelum kita tutup, saya meminta statement closing kepada dua pemateri kita terkait tajuk kita pada hari ini mengenai PT 0% menjelang ada pemilu 2024 ini. Saya mulai dari Mas Reski Tuanani. Silakan, Mas Reski. Mungkin closing statement saya lebih berbentuk sajak. Mawar merah, mawar berduri. Mawar merah, mawar berduri. Tumbuh di Taman Mekarsari. Untuk apa presiden threshold besar-besar di negeri ini kalau hanya menguntungkan oligarki? Cakep. Mantap. Ini ngalah-ngalahin Sandi. Oke. Cukup, Pak Direktur. Oke, terima kasih. Silakan Bang Tumpal untuk statement closing terkait diskusi kita pada hari ini, terkait tema terutamanya apa yang harus kita highlight terkait menanggapi dari semua wacana ini. Silakan Bang Tumpal dengan segala hormat. Baik, presiden threshold 0% adalah kebutuhan demokrasi. Maka kalau kita tidak mewujudkan kebutuhan demokrasi ini, maka kita hanya memperpanjang demokrasi oligarki. Maka untuk itu, kita minta kepada semua komponen elemen bangsa ini menyuarakan presiden threshold 0% ini. Teman-teman yang lain sudah masuk ke MK untuk menggugatnya secara hukum, maka teman-teman atau para politisi atau para akademisi teruslah bersuara tentang pentingnya
presiden threshold 0%, agar para hakim-hakim yang di MK itu mulai membuka nuraninya untuk mendengar bahwa ini adalah sebuah kebutuhan yang tidak boleh ditunda-tunda dalam Pilpres yang akan datang. Jadi mari sama-sama kita memperjuangkan presiden threshold 0% sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Apapun posisi kita, dimanapun kita berada, tapi kita punya hak untuk menyuarakan bahwa kami, rakyat Indonesia, butuh presiden threshold dihapus. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Tumpal atas statement closing-nya bahwa presiden threshold 2024 0%, harus 0%, kira-kira begitulah. Oke, terima kasih banyak kepada para pemateri pada hari ini yang telah hadir dan menyampaikan kepengetahuan dan ilmunya terhadap diskusi kita pada hari ini. Mudah-mudahan ini adalah salah satu sumbangsi kecil kita terhadap demokrasi yang ada di Indonesia ini. Oke, terima kasih banyak. Saya mengucapkan kepada Pak Dr. Haji Tumpal Panggabean selaku Ketua Umum Presidium Ijmi Muda yang telah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih banyak, Bang. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Direktur Eksekutif Dialektika Institute, Rizky Tuanani. Terima kasih banyak telah hadir dan memberi materi kita pada hari ini. Terima kasih kepada para audiens yang telah hadir pada dan mengikuti diskusi kita pada hari ini. Dan saya mengucapkan kepada Kang Ajis selaku perwakilan dari ULCI Institute dan kerjasama kliksaja.co, LSCN dan Ijmi Muda. Terima kasih. Saya mengucapkan alhamdulillah bahwa diskusi dengan tajuk wacana presidensial 0% untuk 2024 kita resmi ditutup. Terima kasih. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih banyak Pak Tumpal. Siap, Bang Rizky. Ya, sama-sama. Makasih banyak, Ya. Bang Tumpal. Ya, sehat-sehat. Kang. Terima kasih, Bang. Ya, izin live ya. Ya, oke, siap. Waalaikumsalam, Mas Rizky. Yuk.